Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Belum hadir semua kan ya hari ini. Cuman baru 10 orang yang hadir. Sambil nunggu temannya masuk nggak apa-apa ya. Kita sambil nanya-nanya kabar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita pimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita pimpin oleh ketua kelasnya. Kita berdoa dulu, berdoa mulai. Udah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu sehat selalu dalam lindungan Allah dan kita bisa kembali bertemu hari ini. Semoga kita selalu bersemangat terus dalam belajar darinya. Masih semangat tidak? Semangat, Bu. Masih. Kita mengulas sedikit pembelajaran kemarin dan mengingat materi kemarin. Apakah kalian masih ingat materi kemarin? Masih. Masih, Bu. Dipelajari lagi di rumah materi kemarin. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tujuan pembelajaran, unsur-unsur surat dinas, kaidah kebahasaan surat dinas, dan memberikan contoh beserta unsur-unsurnya. Dan ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Jika kalian tidak mengerti dan belum paham, silahkan bertanya saja. Contohnya, ibu saya tidak mengerti, saya kurang paham atau kurang jelas, silahkan bertanya saja. Nanti akan ibu jelaskan kembali kepada kalian. Atau ibu alhamdulillah saya sudah paham atau mengerti tentang surat dinas. Seperti itu. Gimana tanggapannya? Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. PPT hari ini. Kelihatan?
Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Di sini juga ada contoh surat dinas beserta kaidah kebahasaannya, bisa kalian pahami ya. Nah, di sini ada unsur-unsur surat dinas. Unsur-unsur surat dinas terbagi menjadi 12. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, kop surat dan atau kepala surat. Kop surat merupakan identitas singkat tentang kantor, lembaga, instansi, organisasi, atau perusahaan yang berkirim surat. Nah, yang kedua, nomor surat. Nomor surat menunjukkan urutan pengeluaran surat baik pada suatu instansi, lembaga, maupun organisasi. Yang ketiga, perihal atau hal surat. Perihal memuat isi pokok surat atau inti sari isi surat yang harus ditulis sesingkat mungkin. Terdengar? Tadi sudah sampai perihal atau hal surat ya. Yang keempat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat oleh kalian. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembuka dari isi surat tersebut. Pembuka surat, yaitu pembuka surat adalah bagian awal isi surat sebagai pengantar menyampaikan isi surat. Isi surat yaitu memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim isi surat, memuat waktu, tempat, dan acara. Selanjutnya, penutup surat. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih dalam isi surat. Selanjutnya, salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat kepada seseorang. Selanjutnya, tanda tangan. Tanda tangan berisi tanda tangan pengirim surat dan namanya. Selanjutnya, salam penutup selanjutnya, nama pengirim surat. Selanjutnya, nama pengirim surat yaitu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap instansi yang tercantum dalam surat.
identitas pengirim surat dinas sebagai berikut terbagi menjadi tadi Ibu sudah sampai mana menjelaskannya? Sampai nama pengirim surat ya? Iya, Bu, Iya, sampai Bu. nama pengirim surat. Maaf ya, ini masuk keluar Zoom karena lagi hujan di sini. Selanjutnya, jabatan pengirim surat. Jabatan pengirim surat ditulis bahwa pengirim surat itu. Ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Di sini sedang hujan, jadi sinyalnya kurang bagus. Sangat kurang bagus. Maaf, Bu, tadi yang jabatan pengirim surat bisa diulang nggak, Bu, artinya? Yang mana, Nak? Yang jabatan pengirim surat. Atau nama pengirim surat? Yang jabatan pengirim surat. Nah, kalau jabatan pengirim surat itu ditulis dalam pengirim surat. Jabatan pengirim Ada jabatannya, surat, Bu. contohnya Jessica SPD seperti itu. Ada nama jabatannya di situ. Sudah paham? Dilanjut atau ada pertanyaan lagi? Selanjutnya penggunaan tanda baca dalam surat. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda garis miring, yang keempat tanda titik dua, yang kelima tanda tanya, Paham, dan Bu. terakhir tanda elipsis. Nah, kalau tanda titik, penggunaan tanda titik Paham, dalam surat berfungsi untuk menandai akhir kalimat, berita, untuk menuliskan singkatan nama, gelar, serta menuliskan angka-angka.
tanda titik dalam surat berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita, untuk menuliskan singkatan nama dan gelar, serta menuliskan angka-angka. Contohnya yang pertama itu, aku harap kakak pulang pada hari libur raya bulan depan. Nah yang kedua, Muhammad titik Yamin, M-nya besar dan Y-nya besar. Yang ketiga, SDR titik SE, dalam kurung saudara sarjana ekonomi. Terdengar tidak pas Ibu ngejelasin yang pertama? Pas Ibu ngejelasin yang pertama, kalian Mohon maaf Bu, agak macet-macet gitu. diulang aja ya kalau tidak terdengar ataupun. Mohon maaf Bu, agak macet-macet gitu. Ya, kenapa? Kita ulang aja kalau emang tidak terdengar. Yang pertama itu tanda titik dalam surat berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita, untuk menuliskan singkatan nama dan gelar, serta menuliskan angka-angka. Bu, maaf suaranya putus. Penggunaan tanda baca dalam surat yang pertama itu ada tanda titik ya di sini. Terdengar? Jika ada yang tidak terdengar, bilang saja. Akan Ibu jelaskan. Baik Bu. Penggunaan tanda titik dalam surat berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita, untuk menuliskan singkatan nama dan gelar, serta menuliskan angka-angka. Contohnya yang pertama itu, aku harap kakak pulang pada libur hari raya bulan depan. Nah, contoh yang kedua, titik Yamin, M-nya besar dan Y-nya besar. Yang ketiga, SDR dalam kurung saudara titik SES titik E titik sarjana ekonomi. Nah, yang terakhir, pukul 1:30 20 Paham? Dan yang kedua, tanda koma. Tanda koma, penggunaan tanda koma dalam penulisan surat berfungsi sebagai berikut. Digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Contohnya, aku pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan kakak. Contohnya yang kedua, yang memisahkan kalimat setara. Saya ingin berkunjung ke rumahmu, tetapi hari sudah malam, titik. Contoh yang ketiga, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contohnya, karena sudah pindah rumah, aku jarang bertemu dengan Nita. Yang D, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi yang terdapat pada awal kalimat, titik. Contohnya, jadi, aku harap kakak akan segera pulang ke Surabaya.
Selanjutnya dipakai di belakang kata-kata seperti koma, dipakai ya, koma, wah, koma, aduh, koma, dan kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Ini masih yang tanda koma. Menjelaskan tanda koma. Contohnya, kasihan, koma, anak kecil itu duduk di tepi jalan sambil menangis, titik. Selanjutnya, tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring dalam surat biasanya untuk penomoran kode surat. Contohnya nomor titik 2, 345 garis miring, SMP garis miring HM garis miring 8 garis miring 2016. Bisa dipahami? Maaf Bisa, Bu, Bu. untuk contoh yang nomor, bisa diulangi nggak Bu contohnya? Yang nomor ya? Yang garis, untuk garis miring. Yang garis miring. Ya. Contoh nomor N-nya besar, titik 2, 345 garis miring, SMP, hurufnya besar, garis miring HM, garis miring besar, masih besar hurufnya, angka 8,